kakinya Nida itu dipegang kayak begini, terus kepalanya dileletin di air. Kamu dapat langsung ya. Nah, Ini instant vision ini. Iya, tiba-tiba dapat vision kayak gitu yang pas kamu di cerita tentang berenang itu, tiba-tiba Terus ada vision. iya, Oke. kakinya di atas, kepalanya di bawah. Oke. Tadi vision ini yang gimana? Itu yang coba kita detailkan. Coba deh. Coba udah sih. Terus pendek banget kayak cuma 0, Jadi si Nida itu kenapa dia dipegang ya kaki apa memegang kaki seseorang yang di kaki. jadi ada cowok Ada yang gini-gini. Satu doang. iya yang megang Ada yang cowok. dienggelamin ke bawah gitu. That's logic. Kenapa? Karena di dalam keadaan si mayat, ya kan, atau beliau kejadian di mayat itu tuh membiru mukanya saja, gitu kan, yang dimana kalau kita nonton di sidat juga ya, kalau katanya beberapa dokter autopsi, Iya, posisi kejadian ya guys ya. Hmm. Nah, di sebelah sini tuh adalah bagian depan kapal, dan di sini tuh adalah bagian belakang kapal ya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin posisinya Nida. Nida itu ada di tengah-tengah kapal, tapi dia nggak terlalu ke tengah, tapi dia agak sedikit ke belakang. Oke, Karena gitu ya. karena aku bisa ngelihat deck bagian belakangnya. Ah, Ya. Nah, terus di sebelahnya Nida itu yang megangin cowok. oke. Jadi yang benar-benar dipegangin Nida itu ada cowok ya? Iya, yang megangin Nida itu cowok, tapi cowok itu juga posisinya lebih deket ke yang deck belakang. Terus udah gitu, di sebelahnya si cowok itu ada jaket. Ngeliatin doang ya, mantap. Ngeliatin ke arah Nida gitu. Udah gitu, di apa ya, ini depan ya berarti ya? Samping. Iya, di sebelah sini. Di sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah sini, tunjuk aja ya. Ini ada cewek, siapa namanya? Sen. Iya, Sen. Di sini aja ya. Ini ada cewek, siapa namanya? Sen. Iya, Sen. Di sini Sen bertugas di situ, yang kamu lihat dia ngapain? dia ngeliatin ada orang yang jadi mata-mata atau ngeliatin aksi mereka apa enggak. Oh, Terus samping di sini, ya itu ada cowok. Tapi cowoknya siapa aku nggak tahu. Terus terakhir dia sih. yang dekat Nida posisi Iya, sebelah kiri ya. Yang paling deket Nida itu juga cowok. Cowok. Oke. Jadi Cuman bisa pengemudinya siapa nih? Lagi kondisi ini diam. Gak ada yang di setir, gak ada yang di apa sih namanya bersetir. Gak ada. Berhenti. Dan Nida tidak teriak-teriak minta tolong ya, karena posisi dia kepala lagi di bawah ke lelah. Nggak bisa. Dia mau teriak pun juga jatuhnya dia malah minum air. Iya. Oke. Ada yang mau nambahin nggak? Kira-kira si cowok-cowoknya itu siapa? Bang Adam atau Bro? Jadi yang gua ngelihat megang kaki Nida itu definitely laki. Dia pakai kemeja, kayaknya agak ketat. Orangnya agak gemuk, tapi bukan yang jelek ya. Ini sih kelihatan, mulai gemuk dari sini. Nah, kan dibilang bahwa salah satu pengemudinya namanya Robert kan. Tapi kok yang gua ngelihat itu kayak Robert namanya juga, dan beberapa bukti bahwa Terdapat bekas cakaran ataupun kayak luka-luka gitu di seluruh anggota, nggak seluruh anggota sih, beberapa. Yang cowok tuh rata-rata semuanya kayak di sebelah sini kayak ada bekas luka gini loh, cakaran gitu kan. Terus ada memar di kepalanya Getik atau Sen, sorry, correct me if I'm wrong ya kan. Tapi intinya ada indikasi ke arah sana. Jadi tadinya ada keributan. Nah makanya tadi gue di awal menjelaskan, sebelum itu dibawa kemana, ke sisi sebelah samping ditenggelamkan, ada keributan nggak sebelumnya? Keributannya bisa dibilang gini bro, pas pemaksaan penenggelaman kepala. Jadi sebelum itu pasrah aja, nggak ada keributan dulu. Kayak gimana sih lu mau ditenggelamin? Gitu lah ya kan. Itu kan proses penenggelamannya. Makanya pas jadi gini, si Nida tuh bukan pas dipegang pertama kali itu bukan langsung berontak, enggak, bukan langsung kasar gitu, enggak. Jadi pas dia mau ditenggelamin baru kasar. Makanya kayak waktu ada bekas luka, kayak secara memori pas si Nidanya dia benar tenggelamnya begini, makanya kayak lu diri. Makanya gue lepas jas ini biar jadi Nih, makanya ada cakar nih. Lu Nida. Oke, gini deh, biar kelihatan nama netizen. Gini kan? Oke ya. Nida tuh mau satu, nggak tahu ada berapa orang yang intinya Nida sempat melukai ini. Nanti nggak? Intinya ditenggelamin dulu kepalanya. Oke, baru ada pemberontakan di situ ya. Nah, rasa gitu pas dia mau disudutin dulu itu belum ada pemberontakan secara fisik ya, belum. Tapi pas mau pembunuhannya, melakukan untuk kasus pembunuhan itu baru dia bro. Jadi kayak istilahnya dibawa santai dulu, tiba-tiba didorong aja gitu. Nggak mau santai, udah kayak menyudutkan. Dipojokin dulu, gitu. Dipojokin baru pas proses baru si korban ngelawan. Oke, ini sorry kalau gue potong ya. Tapi kamu tau nggak? Tadi kan Aileen lagi nontonnya video yang di snapgram lah, di story lah istilahnya si siapa tuh Nida, yang divideokan oleh manajernya lah. Ya kan konteksnya pasti manajernya dong, si Getik. Nah posisi Nida itu tuh benar kan di sebelah kiri, dari segi speaker. Karena posisinya gini, lu sebagai yang rekam ya, contohnya. Gue lagi di sini,
tandanya gue di sebelah kiri. Iya kan? Iya. Oke, jadi secara nggak langsung memang sudah diarahkan sebelah kiri. Iya, benar. Iya gini, ada dua spot sih Om sebenarnya. Satu spot di mana kayak penyiksaan dulu sih. Jadi mungkin samping itu ada penyiksaan kayak menenggelamkan kepala dulu ya, supaya konteksnya tuh nyiksa dulu deh. Nah, tapi akhirnya gue nggak tahu gimana feeling gue itu akhirnya ke belakang tuh. Akhirnya dia ke belakang. Maksudnya ke body boat bagian belakang, Iya. sebagian samping. Iya, sebagian langsung ya dia pembuangannya lebih di belakang tuh baru. Benar-benar memang kayak luka yang dari paha ini memang kena paling bukan. Sorry, gue mau memotong. Ini after dia yang tadi diginiin apa before? Belum. Jadi before dong. Before. Jadi internasional penenggelaman dulu, diangkat lagi dia pengen tahu dia udah mati apa belum. Ternyata belum. Belum, baru di ngerti nggak? Make sense sih bro. Ngerti nggak? Satu, Maksudnya? pertama kan ada bekas katanya ya. Kalau di berita kan ada bekas kayak nggak tahu ada bekas apa nggak sih? Kayak kelihatan dari mayatnya ada lah ya. Ya kan ya. Gue nggak tahu itu dicekek atau gimana kan? Atau sengaja ditelenggemin biar dia lemes. Which is setelah dia lemes wajar bro dia bisa satu tangan bro. Karena dia udah lemes. Iya. Iya kan? Iya. Jadi dia lebih memastikan main aja deh. Gitu. Udah lemes. Dan gue ngeliat banget dilepasnya benar-benar digituin. Nah, lihat ini menjadi pertanyaan gue selanjutnya secara logika. Di Oke, silakan Des. awal dia sempet gini kayak dijorokin gitu kepalanya, terus kakinya dipegang satu. Di awal-awal ya, di awal-awal. Jadi yang tangan kiri mungkin dia orangnya berarti right handed ya. Karena dia karena dia megang kakinya sebelah kanan pakai tangan kanan. Ya, karena ada kuatnya dia lah. Awal-awal gitu. Gini. Itu orang yang sama. Iya, orang yang sama. Jadi tangan kirinya ngejorokin kepala, Iya. tangan kanan itu betul. Tapi kan posisinya before bukan? Apa yang dijelasin Jesslyn ini? Enggak yang dijelasin Jesslyn sekarang. Maksudnya gimana? Masih kuat sih nidanya. Intinya dia masih kuat, masih ada jadi di saat penenggelaman itu, awal penenggelaman ya, Iya. Nida itu masih ngelawan, makanya matanya ada proses gitu ya, gitu, sama si pelakunya gitu, dan ya luka segala macam, ini enggak, ini Dia aja. Nah, pertanyaan gue adalah, kalau tenggelam mayat, seharusnya kan dia masih mengapung kan? Apakah ada proses penenggelaman atau pemberatan? Contohnya, kayak mungkin kasus Actiona, tahu kan ya, yang Dana UI, itu kan karena dia dikasih tas, mayatnya dikasih tas biar dia tenggelam gitu. Kalau ini biar dia tenggelam, kenapa secara logikanya? Apa karena udah hilang aja gitu hanyut, terus cabut mereka? Apa ada pemberatnya di situ? Pemberatnya enggak gimana, dia udah lemes aja sih. Udah Jadi kayak Diangkat, meninggal, dua iya. kaki, dibuang. gitu. Jadi buahnya nggak melempar gitu ya, Cuma diengang gitu doang. Iya, diengang gitu Karena udah doang. lemes, Karena udah lemes. Iya. Dan bisa jadi dia makin berat, kenapa? Karena dia udah minum air laut secara nggak langsung ya dong. Ya, ini logis banget sih. Kenapa mayatnya itu lebih beratnya memang di warnanya tuh membiru lebih ke kepala, ya nggak sih? Oke, jadi ada proses, jadi dua insiden, satu penenggelaman kepala buat dia nggak sadar dulu, habis itu baru pembuangan terakhir. Jadi mungkin feeling gue sih karena jaraknya dekat dengan belakang, jadi intinya ke pojok-pojok gitu loh. Ya, samping kiri lah. Nah, ujungnya ke belakang. Oke. So, ada lagi teman Aileen kayaknya lagi Enggak, itu yang tadi benar sih. Diangkat sedikit, kakinya ya udah dibuang aja, tapi bukan dilempar. Kayak gini nih, gini doang nih, kayak gini. Gitu doang. Kayak gitu. Iya, bukan kayak. tapi dengan kan gitu. Pas dia dipegang ini kan cuma tinggal dilepas doang kan. Tapi Ya, cowok, itu. cowok yang ngebuang, bukan cewek. Oke. Kalau kayak gitu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah memang kasus pembunuhan, setuju? Iya. Hipotesanya. Oke, hipotesanya. Tapi kalau kalian bisa apa bang? Lihat kondisi ada luka. Berarti benar. Luka cowok sebelah sini nih. Nih, luka cewek sebelah sini nih. Jadi kalau lo megangin gua nyakar lo dong. Ya. Betul. Berarti nggak benar kan berarti pasti. Nah, jadi kondisinya dari badan dulu bang. Gini, Pokoknya ini udah godain dan ya, jatuh. pojokin dulu. Enggak gitu. Ini sorry, pegangin dulu.
begini. Oh, begini. Iya. Tangannya? Satu lagi dorong badan gua. Dorong gini, dada. Iya. Terus Kayaknya yang nyolok, yang itu mata dicolok kayaknya. Iya, itu mata dicolok sih fix. Kan matanya kan Iya, cuma situ, satu. iya. Iya. Yang nyolok si ceweknya itu. Iya. Getek. Iya. Memang udah terlalu. Udah mau. Oke, sip. Pokoknya masih, kalau nggak salah masih ada perlawanan sih. Proses pertama dan kedua itu. Iya, memang kondisi kesadaran si Getik sih masih apa? Sorry, si Nida. Nida mungkin udah agak kelingan ini badannya gitu ya. Tapi kan ingat bang, badan Nida tuh gede. Jadi pasti dia akan tetap ada agresifnya lah. Pasti ada perlawanan sedikit untuk awal ya. Tapi setelah itu kan ya pasti udah lemas. Terus makanya so that's why yang tadi Bro Willy bilang di awal. Ini Getik ya? Kayaknya ya. Gitu. So bener dong. ini siapa nih? Ya habis pikir aja. Oke. Gila sih. Maksudnya kalau ini cuman ini ya. Andai kata itu Getik. Parah amat sih. Iya, parah banget. Dia sempat nenggelumin mukanya di video gitu. Emang. Dan Ini mata. cowok. Parah banget. Oke. Cewek sih, rambutnya panjang. Oke, semuanya itu adalah beberapa deduksi dari kita ya. Yang pertama gitu, gue mau menyimpulkan. Yang pertama adalah deduksi dari segi karakteristik kelima temannya dan juga plus ibunya. Yang dimana dari kesimpulan tersebut kita sudah mengetahui bahwa memang ini adalah sebuah kasus pembunuhan. Serta diperkuat lagi dengan deduksi asal kita tentang kronologinya. Dan itu sudah makin membulatkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan bukan kecelakaan. Dan dari segi fakta atau logikanya, ya kan, banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang membuat bahwa ini bukan kecelakaan, tapi memang lebih ke arah pembunuhan. Tapi apa dikata, uang bisa mengalahkan segalanya. Untuk sekarang, kita nggak tahu ke depannya nanti. Konten kali ini